Halo semuanya, perkenalkan, saya Safira Rizky Tribangun, mahasiswa hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammad Saleh. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas hukum hak kekayaan intelektual mengenai analisis yuridis perlindungan rahasia dagang. Secara khusus, kita akan membedah studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 3459, Strip Pidana Khusus, Strip 2019. Terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Arif Rahman SHMH. Selanjutnya, kita mulai dari latar belakangnya. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, informasi komersial itu adalah aset yang krusial. Perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Tapi batas-batas seperti apa yang punya nilai ekonomi seringkali abu-abu. Nah, kasus yang kita bahas kali ini menarik banget. Judul perkaranya bermula dari terdakwa bernama Sultan, seorang office boy di PT Auto Motorka Manado. Sultan menyalin dokumen internal berupa data realisasi periode Mei sampai Juli 2017 yang berisi profil nasabah yang status kontraknya sudah lunas total. Data ini kemudian diserahkan ke perusahaan leasing saingan untuk menawarkan refinancing. Direksinya ini, Sultan mendapatkan komisi personal sebesar 2,5% dari setiap nasabah lunas yang berhasil pindah ke tempat barunya. Ada dua faktor kajian hukum utama. Yang pertama, apakah basis data konsumen yang sudah lunas total itu masih sah dikategorikan sebagai objek rahasia dagang? Yang kedua, bagaimana pertimbangan yuridis Majelis Hakim Agung menjatuhkan putusan lapas atau opslak? Nah, untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan kasus menggunakan data sekunder, serta dianalisis secara kualitatif edukatif. Masuk ke proses hukum dan putusan pengadilan. Awalnya, jaksa penuntut umum mendakwa Sultan melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang dengan tuntutan 8 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Namun, Pengadilan Negeri Manado melalui putusan nomor 112 Strip Pidana Khusus Strip 2019 Strip PN Manado justru menjatuhkan putusan lapas atau opslak. Hakim menilai perbuatan Sultan memang terbukti menyalahi data, tapi hal ini masuk karena sengketa etika usaha perdata, bukan tindak pidana murni. JPUU yang tidak terima akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya analisis yuridis dan ratio desidensi Hakim Agung. Nah, lalu bagaimana respon Mahkamah Agung? Nah, Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Dr. Salman Luthan menegaskan bahwa data nasabah yang kontraknya sudah lunas total tidak lagi muncul hubungan hukum eksklusif antara korporasi dan pelanggar. Perpindahan akses nasabah adalah bagian wajar dari persaingan pasar bebas. Jika ditinjau dari dokumen hukum, yaitu pertama, sifat kerahasiaannya gugur. Data kontrak yang sudah lunas kehilangan nilai ekonomi aktif eksklusif, sehingga tidak memenuhi unsur material rahasia dagang. Yang kedua adalah prinsip ultimum remedium. Hukum pidana harus diposisikan sebagai obat terakhir jika sengketa komersial bisa diselesaikan lewat koridor perdata. Sanksi pidana yang merampas kemerdekaan harus dihindari. Nah, selanjutnya itu solusi manajemen resiko bisnis. Belajar dari kasus ini, kedepannya perusahaan leasing atau korporasi wajib melakukan mitigasi resiko internal. Di antaranya melalui satu, memasukkan klausula non-disclosure agreement yaitu atau NDI yang tegas melarang pembocoran data profil nasabah aktif maupun lunas. Yang kedua, menerapkan non-compete clause untuk membatasi mantan pekerja menjadi agen di kompetitor dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, dan jika terjadi pelanggaran kontrak kerja, perusahaan bisa langsung menggugat secara perdata atas dasar prestasi sesuai pasal 1338 KUH Perdata untuk meminta ganti rugi. Nah, kesimpulannya, putusan lapas atau opslak oleh Mahkamah Agung dalam kasus ini sudah tepat karena objek sengketa kehilangan nilai ekonomi aktifnya sebagai rahasia dagang. Saran saya, perusahaan harus memperkuat proteksi internal lewat perjanjian perdata. Dan bagi pembuat kebijakan, perlu dirumuskan regulasi yang lebih detail mengenai batasan data histori di era digital saat ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.